Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Klasis Bojonegoro, dimanapun Saudara berada. Dengan saya, Pendeta Emeritus Ruth RN, dalam acara Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Hari ini kita akan membaca Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara sekalian, ada seorang istri yang suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi. Pada suatu hari, dia sedang bersih-bersih rumah dan menemukan secari kertas yang berisi catatan daftar tugas yang harus dia kerjakan setiap hari, yang dibuat oleh mantan atau almarhum suaminya itu. Ketika dia mengamati catatan itu, dia menjadi heran. Karena semua yang tertulis di dalamnya, sampai hari ini, dia melakukannya persis sama. Tapi perasaannya berbeda. Dengan almarhum suaminya dulu, dia merasa bahwa tugas-tugas itu begitu berat. Dan dia terpaksa melakukannya sebagai sebuah kewajiban seorang istri, supaya dia tidak dicela atau kena marah. Sebaliknya, dengan suami yang sekarang, dia sama sekali tidak merasa itu sesuatu yang berat. Dia lakukan dengan sukacita. Lalu bedanya di mana? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah relasi antara dia dengan kedua orang itu. Dengan almarhum suaminya, dia menikah karena dipaksa orang tuanya. Dia tidak pernah mencintainya dan tidak pernah berusaha mencintainya atau menyerahkan hatinya kepadanya. Tetapi dengan suaminya yang sekarang, dia menikah memang karena dia mencintainya. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang dia lakukan setiap hari, dia tidak merasa bahwa itu sebuah beban atau keharusan. Dia dengan sukacita melakukannya. Saudara, sikap-sikap itu menggambarkan sikap relasi kita dengan Tuhan. Ada orang yang menganggap firman Tuhan itu sebagai beban, sebagai hukum-hukum yang terpaksa harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan bisa celaka atau mendatangkan hukuman. Orang yang seperti ini, walaupun dia adalah seorang yang beragama dan taat, sebenarnya dia adalah orang yang masih terbelenggu dan sama sekali belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati disalibkan, justru untuk memberikan kepada saudara dan saya kemerdekaan sejati. Namun saudara dan saya benar-benar merdeka atau masih terbelenggu, tergantung dari sikap hati kita. Kita menjadi orang percaya yang menyerahkan hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, atau kita sekedar beragama. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu dengan senang hati, bahkan kita rindu untuk bisa melakukannya, karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan, kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya, orang yang benar-benar merdeka atau masih terbelenggu, situasi pandemi saat ini dapat dipakai atau menjadi momen untuk menguji diri kita. Saat kita harus melakukan social distancing, tetap berada di rumah, atau sekarang kita memasuki new normal dengan berbagai macam protokol kesehatan yang sulit, kita melakukannya karena apa? Kalau kita melakukannya hanya karena takut dihukum atau takut tertular semata-mata, maka kita sebenarnya adalah orang yang terbelenggu. Orang yang benar-benar merdeka akan melakukan semuanya dengan sebuah kesadaran bahwa saya sedang mengambil bagian dalam usaha-usaha memutus mata rantai penularan virus, dan saya juga menjaga orang lain supaya tidak tertular. Siapa tahu saya OTG. Demikian juga ketika kita harus berada di tengah-tengah orang sakit karena merawat mereka, atau kita mendampingi orang yang berduka cita.
kita akan melakukannya bukan karena itu kewajiban atau kita terpaksa melakukannya atau supaya dipandang baik, tapi kita melakukannya dengan tulus karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin saudara dan saya memiliki kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan untuk berbuat baik, kemerdekaan untuk melakukan firman Tuhan, kemerdekaan untuk menolong orang lain dengan sukacita. Kalau kita melakukan hal itu, maka hidup kita akan penuh dengan kelimpahan dan kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Amin.